Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Satrio Simple Solution. Oke, sesuai dengan judul, di situ kemarin kita dapat tantangan yang menarik dari seorang subscriber. Dia menanyakan perihal bagaimana cara kita mengeprint dokumen dari handphone ke printer langsung tanpa koneksi WiFi pakai kabel USB. Karena printernya printer USB ya. Baik, sebelumnya saya ilustrasikan beberapa printer saat ini itu banyak yang sudah mendukung koneksi WiFi ya, dari printer. Jadi dari printer connect ke handphone via WiFi, atau dari printer connect ke router atau access point, kemudian handphonenya juga connect ke access point yang sama, kemudian bisa melakukan print semacam itu. Beberapa printer yang saya maksudkan itu ada banyak merek ya, bisa Brother yang pernah saya pakai, kemudian Canon juga ada, Epson juga ada. Rata-rata semua lini provider dari printer itu memiliki jenis printer yang bisa terhubung dengan WiFi. Hanya saja harganya ya biasanya akan di atas printer konvensional ya, yang masih menggunakan USB. Oke. Alat bantu yang kita gunakan pertama yaitu USB OTG. Nah, USB OTG ini merupakan konverter dari handphone kita ke USB ya. Anda bisa cek dulu sebelumnya di handphone masing-masing itu bentuk USB-nya, bentuk koneksinya itu adalah pakai USB Type-C atau pakai micro USB ya. Karena konverter atau OTG-nya juga akan berbeda. Dari gambar kelihatan kalau Type-C dan USB micro USB berbeda ya. Jadi jangan salah atau jangan salah beli juga ya. Di Tokopedia ataupun di Shopee, di berbagai macam online store itu banyak dan relatif harganya terjangkau. Oke, bagian yang kedua kita akan menggunakan aplikasi yang bisa kita download di Play Store atau di App Store, barangkali ada. Kita ini coba pakai HP Android ya, di Play Store. Di situ Anda bisa cari namanya Noko Print Wireless dan USB Printing. Kemudian Anda bisa install. Oh iya, oke, disclaimer, aplikasi Noko Print ini kalau kita gunakan dia akan banyak sekali mengandung iklan ya, advertisement ya. Jadi tolong hati-hati dalam klik, barangkali dia akan menuju ke tempat yang lain. Tapi sudah kita coba aplikasi Noko Print ini sebagai sebuah aplikasi yang untuk print via USB dan dia gratis dan dia bisa. Beberapa aplikasi yang lain itu ada, hanya saja mereka berbayar. Oke, kembali lagi kita akan mencoba gunakan Noko Print ini. Setelah Anda install, Anda bisa buka. Nah, tampilan awalnya semacam ini. Di atasnya itu Noko Print, kemudian di sebelah kanan itu kalau kita mau bayar dan menghilangkan iklannya itu juga bisa. Silahkan kalau mau berbayar. Kemudian pada bagian paling bawah di situ ada logo printernya. Kemudian not selected karena saat ini tidak terhubung dengan printernya. Oke, bagian yang ketiga kita akan coba menghubungkan aplikasi Noko Print ini ke printernya ya. Dari USB printernya silahkan dicolokkan ke dalam OTG-nya, kemudian baru dicolokkan ke handphonenya. Jangan salah USB Type-C ataupun micro USB tadi ya, jangan tertukar pun juga tidak akan bisa sepertinya. Oke, di layar setelah kita colokkan dia akan muncul Open Noko Print to handle IP 2700 series. Jadi saat ini saya sedang menggunakan printer Canon IP 2700.
kita klik OK. Kemudian otomatis pada bagian bawah di logo printernya akan terhubung dengan Canon IP 2700 series USB OTG C16619. Sebelumnya ini sudah pernah saya gunakan untuk melakukan printer ya, ngeprint ya. Pada saat pertama kali, barangkali di situ nanti akan muncul satu permintaan untuk menginstal drivernya. Jadi untuk untuk melakukan koneksi antara aplikasi dan printer itu butuh driver. Jadi dia akan meminta untuk menginstal driver. Silahkan dipenuhi saja instalasi drivernya, kemudian tampillah semacam ini. Kemudian selanjutnya kita ingin mencetak foto, dokumen, atau halaman page, halaman web, itu juga bisa. Kali ini kita akan coba cetak dokumen. Kita klik dokumennya, kemudian kita cari dokumen mana yang mau kita cetak ya. Di sebelah atas itu Anda bisa baca tulisannya download, berarti ada di folder download. Kalau tidak di folder download, Anda bisa klik di sebelah kirinya, kemudian Anda cari di folder mana tempat menyimpan dokumennya tadi ya. Di sini semua folder itu muncul. Misalnya saya buka di folder dokumen ya, tempat saya menyimpan dokumen tentunya. Di sini ada beberapa PDF ataupun Microsoft Word yang bisa kita cetak. Misalnya PDF, kita klik filenya, kemudian muncul di layar. Pada saat di sini juga, kemarin pada saat pertama kali instalasi, dia akan meminta untuk menginstal viewer dokumen ya, viewer dokumen. Kita penuhi saja, nanti dia akan gunakan itu untuk menampilkan dokumen kita di dalam layar kotak ini. Pada bagian bawah, di atasnya logo printer, di situ ada settingan. Beberapa settingan itu bisa kita terapkan. Kita bisa klik. Di situ mulai kita mau mengkopinya berapa banyak, kemudian page-nya apakah semuanya atau tidak, layoutnya, size-nya apakah original, kemudian center atau fit to paper ya, ataupun bagian bawah itu adalah kertasnya. Kita bisa pilih. Setelah OK, tinggal print. Kemudian dia akan melakukan print. Masih proses, dia masih proses untuk melakukan print, dan dia akan mencetak halaman yang kita maksudkan tadi. Oke, halamannya sama seperti yang kita print tadi. Oke, baik, kalau sudah selesai nanti tinggal ditutup saja aplikasinya. Namun hati-hati pada saat menutup, karena pada saat menutup nanti dia akan memunculkan iklan ya. Misalnya kita tutup semacam ini, ada iklan yang akan muncul. Kalau mau diinstal ya kita tidak menyarankan, tapi bisa ditutup dengan silang di pojok kanan atasnya itu ya. Kita tinggal tutup, kemudian kita tutup juga di back saja, nanti dia akan nutup. Jadi kalau tidak diperlukan untuk klik sesuatu tombol, sebaiknya tidak perlu diklik. Oh iya, jangan lupa jika merasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol like, subscribe, karena itu nanti akan membuat kita lebih bersemangat dalam membuat video-video tutorial yang tentunya bermanfaat untuk semuanya. Ataupun komen di situ barangkali kalau ada masalah terkait dengan tutorial ini, ataupun barangkali pendapat, opini, atau pengalaman yang pernah terjadi dengan Anda pada saat ngeprint dari handphone ya. Baik,
seperti itu dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di tutorial berikutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.